Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Rizal akan memberikan pengayaan materi dan penambahan materi untuk tema 1, yaitu tentang bunyi. Seperti video yang kemarin, di sini Pak Guru menggunakan media BSE yang sangat mudah dan praktis digunakan dimanapun dan kapanpun berada. Kita bisa belajar di mana saja. Baik, kita mulai saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Kita mulai ya. Bunyi. Seperti kita ketahui bersama bahwa bunyi suara kereta api yang sedang melintas, suara kicauan burung, dan suara orang mendengur sangat jelas berbeda. Bunyi sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tidak bersuara pun akan menghasilkan bunyi. Ya, sekarang kita mulai pembahasan. A. Definisi bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya, kita punya tangan. Ketika kita getarkan tangan ini dengan cara menepukkan, pasti akan menghasilkan bunyi. Ya, dari situ kita dapat mengetahui dan memahami bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kemudian B. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Getaran ke sana, rambatnya ke sana. Itu bunyi. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Medium itu apa sih? Ya, media untuk dia merambat. Bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Kebetulan ini Pak Rizal sedang berada di sebuah ruangan kelas yang biasanya itu banyak anak. Ini Pak Rizal hanya seorang diri. Pasti kalau Pak Rizal berbicara keras, suaranya mantul. Nah, coba ya. Halo. Halo. Tampak mantul ya suaranya ya. Nah, bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang C, sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu talam, alat-alat musik seperti gamelan, seruling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Itu adalah sumber-sumber bunyi. Kemudian lanjut D, jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau ditulis Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua,
Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia seperti yang kita dengarkan sehari-hari. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Kita lanjutkan ya. E. Perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Kemudian yang F, pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. G. Jenis bunyi yang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi yang lain. 1. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Jadi nada itu indah. Contoh nada itu seperti yang kita lakukan saat menyanyi, itu kan susunannya itu kan indah. Itu namanya nada. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu namanya
contoh nada. Yang kedua, desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, dentung adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Makanya ketika ada petasan atau hal-hal yang meledak itu disebut dentuman keras. 4. Warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Kemudian yang terakhir, H. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. 1. Resonansi yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan gendang. 2. Resonansi yang merugikan, yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Deru pesawat merupakan contoh resonansi yang merugikan. Suaranya kan itu ya menggugah kali. Resonansi pada gitar merupakan contoh resonansi yang menguntungkan. Ding 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 ding. Nah, demikian anak-anak apa yang kita pelajari pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pada kita semua. Kurang lebihnya dari Pak Rizal mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga senyuman, harus selalu bahagia, harus selalu semangat, rajin belajar, rajin menabung, rajin beribadah, rajin membantu orang tua. Semoga menjadi anak yang sukses. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.